sepintas barangnya itu nggak beda jauh ya, persis banget. Tetapi saya membedakannya itu pada saat digosok ditempelkan. Kedua, yang ketiga R333 itu selisihnya sedikit harganya teman-teman ya. Kalau Assalamualaikum teman-teman. Ini adalah batik yang kemarin kita potongkan secara live ya, hasilnya seperti ini. Dan ini model keras Shanghai. Saya menggunakan Staflex yang Jerman nih, yang ini nih, Staflex ini ya. Dia tipisnya mirip kayak M33, tapi kekuatan daya rekatnya jauh di atas M33. Dan ini lebar besar ya, tuh lebar besar tuh Staflexnya. Nah, dia hampir 1,5 meter ya, hampir 1,5 meter. Ini lebar besar. Kalau M33 itu kan lebar kecil, jadi meskipun harganya agak sedikit mahal, tetapi dibandingkan dengan M33 justru ini lebih murah karena lebarnya lebih besar dan kekuatannya lebih bagus. Dan ini hasilnya untuk yang Shanghai ini saya coba 2 lapis untuk yang dewasa ya, seperti ini hasilnya nih. Nah seperti ini ya. Ini karena kejepit jadi masih ya ginilah, agak lipet-lipet. Nah seperti ini nih hasilnya. Ini yang 2 lapis dan ini model sakunya jadinya seperti ini ya. Ya bisa dibilang sangat akurat lah ya, karena ini kan batik print. Kalau batik print itu motifnya dia lebih konstan, lebih gampang dicari ya, lebih gampang dicari. Dan model sampingnya belahannya ini belahan numpang seperti ini ya, belahan numpang. Dan kebetulan ini dalamnya saya pakai full tricot, jadi dalamnya badan depan, badan belakang saya pakai tricot, hanya pada bagian lengan saja yang tidak. Model mansetnya seperti ini. Untuk yang mau tricot sama Staflexnya boleh cek di komentar saya di paling atas. Saya akan sematkan untuk pembelanjaan tricotnya, untuk pembelanjaan Staflexnya ya, yang ini. Ini cukup bagus, kualitasnya juga cukup bagus ya saya rasa. Untuk tricot sendiri saya temukan ada 3 jenis yang beredar di online ya. Yang pertama tricot R111, R11 ya biasanya namanya itu. Yang kedua itu R222, yang ketiga R333. Itu selisihnya sedikit harganya teman-teman ya. Kalau nggak salah yang R11 itu harganya 11.000, yang R22 itu 12 ribuan, yang R33 itu sekitar 13 ribuan. Tetapi setelah saya uji coba dengan beberapa kali jahitan ya, menggunakan R11, R222, R333, itu yang paling bagus yang R333. Tetapi yang standar itu R222 ya, yang standar. Kalau yang R11 ya, R11 itu memang dia nggak beda teman-teman dari 3 jenis ini, antara R111 sama R22 sama R33 itu sepintas barangnya itu nggak beda jauh ya, persis banget. Tetapi saya membedakannya itu pada saat digosok ditempelkan. Yang R11 itu dominan lebih lengket, jadi pada gosokan itu pada saat dipres, saya kan nggak pakai alas nih langsung gitu ya, jadi kain tricot dan langsung digosok. Nah di situ dia agak lengket tuh. Tetapi yang R12, yang 222 sama yang 333 itu tidak teman-teman. Yang ya, dan yang paling bagus itu yang R33. Balik lagi ke masalah Staflex teman-teman. Di sini saya gunakan double ya, yang Staflex tadi saya gunakan double ya. Nah modelnya seperti ini, saya kancing sembunyi semua, dan di bagian atas ini saya gunakan kancing ceplek. Nah di sini ya. Jadi pemasangan kancing paling atas itu agak turun sedikit ya, sini. Lalu di atasnya saya kancing jepret. Itu sih pilihan saja. Ada, kalau dulu saya pakai 1 kancing untuk ras Shanghai itu 1 kancing di sini. Ya, 1 kancing di sini di luar gitu kelihatan. Kalau ini saya nggak pengen seperti itu. Lalu yang bagian mansetnya ya, di sini saya gunakan Staflex yang sama tapi hanya 1 lapis. Nih ya, lembek seperti ini. Model bisetnya begini teman-teman ya. Model bisetnya begini, jadi 2 cm panjangnya 13 cm bukaannya. Karena saya menggunakan 1 kancing di sini. Kenapa di sini tidak menggunakan kancing kecil? Memang yang stok yang ready yang banyak itu harusnya di sini kan kancing kecil, tapi yang banyak beredar di pasaran yang kancing kecil itu hanya ada putih sama hitam saja.
Jadi kadang-kadang saya dapat warnanya harus krem, harus kuning, harus merah, dan saya nggak dapatkan kancing kecilnya. Akhirnya pada bagian biset juga bagian belahan manset, saya gunakan kancing yang sama dengan pada bagian mansetnya, seperti itu ya. Lalu untuk pembuatan kerung lehernya, itu semuanya pembuatan kerung leher, lingkar badan, lingkar ketiak, semuanya ada di video yang saya live-kan ya. Yang saya live-kan, klik linknya di kolom komentar ya. Di kolom komentar nanti saya sematkan link videonya ya, untuk yang dewasa. Lalu yang ini untuk yang anak-anaknya. Nah seperti ini nih, cakep banget tuh, lucu tuh. Jadi kiri kanan tetap ketemu ya, samping juga ketemu ya, dominan sama lah. Karena memang yang saya katakan dalam live itu, jarak dari motif yang satu ke motif yang lain itu cukup aman ya, cukup kecil. Nah untuk yang anak-anaknya, model plaketnya sama seperti ini, model belahannya juga sama, belahan numpang juga, dan badannya juga saya kasih trikot depan belakang ya. Kain ini dibutuhkan 4 meter kemarin saya beli itu ya, tapi untuk kerahnya saya gunakan hanya 1 lapis saja, dan mansetnya tetap 1 lapis, dan di sini tidak menggunakan belahan dan menggunakan hanya kancing 1 aja di sininya. Nah seperti ini, kantongnya juga sama tuh, lucu kan ya, lucu banget tuh, kecil ya. Memang tidak terlalu berguna sih kantong bobok anak-anak ini, tapi menjadi pemanis tersendiri ya. Dan di sini perhatikan teman-teman ya, perhatikan ya. Ini bagian bawahnya ini. Ini lengkung teman-teman. Ini mau baju anak-anak, baju dewasanya juga lengkung. Perhatikan. Nah, kalau misalkan kita samakan dengan penggaris, lihat di sini. Nah, tuh kelihatan lengkungnya. Jadi turun ke bawah. Dan yang anak-anaknya juga sama. Tuh. Yang anak-anaknya juga sama. Dibuat lengkung. Ngapain sih baju anak-anak dilengkungin bagian bawahnya? Coba deh teman-teman bikin ya kemeja anak-anak ukuran 7-8 tahunan lah ya. Terus tidak dilengkungkan di sininya, tidak dimiringkan. Pada saat dipakai pasti dia akan naik tuh. Karena apa ya? Ya kadang-kadang kedorong leher karena geraknya juga banyak ya. Jadi dia, menurut saya itu kurang bagus lah pada saat dipakai bagian depannya itu naik. Apalagi yang bapak-bapak di atas usia 35 tahun itu biasanya perutnya itu agak lebih berisi ya, perutnya agak adaan. Jadi fungsi pembuatan pola dimiringkan itu menurut saya sangat penting. Bagaimana menurut kalian ya? Kalau untuk yang mau mempelajari polanya silahkan cek saja di komen di bawah ini ya. Terima kasih, demikian informasi dari saya. Assalamualaikum, salam inspirasi, salam sehat bahagia selalu.